سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستمع. Maksiat dan taat itu bagian dari takdir. Kejadiannya bagian dari takdirnya. Ini penting ini, ya, supaya nanti orang yang maksiat tidak menyalahkan Allah, orang yang taat tidak merasa sok suci. Gimana caranya memahaminya? Masih ingat di beberapa waktu lalu saya kasih contoh iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la'ughwiyannahum. Ya Rabb, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Tuh, iblis nyalain siapa? Maka aku akan sesatkan mereka. Jadi iblis itu ternyata punya aliran Jabariyah, aliran serba takdir. Kalau dia maling, takdir. Kalau dia minum khamar, takdir. Suatu kali ilmu iblis ini dipakai oleh seorang yang kayaknya soleh di zaman Umar, lalu dia maling. Malingnya udah 1 nisab, maka wajib kena. Beda dengan orang yang maling sedikit kemudian yang dapat hukuman malah yang dimaling. Orang ini kemudian diadili, ditanya. Nah, ini dalam tradisi Islam itu ada penyidikan, ya, pengadilan. Ditanya, kenapa kamu maling? Umar itu nanya dulu, kalau dia butuh disuruh dia kemudian pulang malah dikasih gandum. Ini enggak. Apa kata dia? Ya Umar, aku maling karena takdir Allah. Allah berkehendak, la haula wala quwwata illa billah. Canggih nggak tuh? Apa kata Umar? Baik. Kata Umar kepada Al-Gojo, ikat dia, ambil pukulannya. Saya akan cambuk kamu dan potong tanganmu dengan takdir Allah yang baru. Jadi ini potong tangannya takdir Allah juga. Lebih cerdas Umar, ya. Kenapa enggak? Iblis itu, setan itu kalau ada Umar hadir enggak? Langsung absen. Ya, Umar datang, gue pergi ya. Langsung pergi. Tapi ketika ini pengikut iblis datang, pengikut setan ini datang, ya, berhadapan sama Umar, musuhnya iblis, bisa lawan enggak dia? Enggak bisa lawan, ya. Akhirnya dia pasrah terima itu. Maka orang-orang yang menisbatkan, yang menyalahkan Allah dalam takdir-takdirnya, itu adalah junudu iblis wa jama'atuhu, tentara iblis dan jamaah iblisiyah. Ya, jadi ada jamaah iblis. Ini contohnya, sering menyalahkan Allah. Oleh karena itu ulama kita sangat kritis kepada seorang tokoh namanya Jaham bin Safwan. Siapa namanya? Disebutlah kelompoknya Jahmiyah karena dia menolak ada takdir. Tapi jangan salah, orang yang serba takdir, yang kita sebut fatalis, belum tentu dia itu pemalas. Ternyata Jaham bin Safwan meninggal itu dalam keadaan memberontak. Jadi ternyata orang-orang fatalis ini yang serba takdir, serba pasrah ini, itu keberontak juga. Tapi kemudian menyalahkan Allah. Ini Jaham bin Safwan namanya. Ternyata Jaham bin Safwan yang serba takdir itu, dia kaya. Beda dengan Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, orang yang anti takdir. Bagi dia, takdir itu pilihan kita. Ternyata Amr bin Ubaid adalah ulama termiskin di zamannya, ulama Mu'tazilah termiskin di zamannya. Jadi free think, cara berpikir bebas, atau anti takdir, itu tidak ada kaitannya sama kaya dan miskin. Karena saya tahu Allah itu pasti keinginannya baik. Maka alhamdulillah Bapak Saudara Allah, semakin kita jalan di muka bumi melewati negara A, B, C, D, saya menikmati jadi orang Indonesia. Tidak seperti yang dikatakan oleh siapa namanya, Khairul Ambar atau Khairul Saleh, yang aku malu jadi orang Indonesia. Itu gak bersyukur itu dia, ya. Dia kalau hidup hari ini gak tahu lagi kalimatnya apa, ya. Bapak, betul negeri kita pertarungan politiknya dahsyat. Tapi Bapak harus syukuri hidup di sini. Coba
Dulu di zaman Nabi Sulaiman, orang biar sakti itu harus tirakatan dulu, baru kemudian datang makanan dari langit. Itu kemudian ilmu itu diwarisi oleh Maryam. Sekarang tinggal pencet-pencet tuh handphone sakti bapak itu ya, cet datang pak, nggak perlu pakai tirakan tebar sajadah, tinggal buka aplikasi bank mobile, masukin angka-angkanya, jadi sakti pak. Tiba-tiba bisa terbang ya, tiba-tiba taksinya datang dijemput maghrib, sakti nggak tuh? Jadi ini warisan Nabi Sulaiman ini. Zaman Orde Baru mana? Zaman Orde Baru itu berita buruk tidak diberitakan, maka orang merasa bahagia. Hari ini baik buruk itu dia sama-sama viralnya, cuma kita the bad news is the best news, ya kan? Berita terburuk itu adalah berita yang terbaik disantap, dan kita lebih doyan ya. Dan kalau ngalesnya kan gini, pemerintah itu berprestasi wajar, nggak usah dipuji. Itu kalimat wajarnya benar, tapi komanya nggak benar. Nggak usah dipuji dong, masa nggak dipuji? Kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang nggak apresiasi ke makhluk, dia tidak bersyukur kepada Khalik. Hati-hati. Maka ilmunya Pak Rocky Gerung harus dilurusin setengah. Ya setengah aja, dia langsung jadi Islam itu ya. Bagi dia pemerintah itu benar, itu emang seharusnya nggak usah dipuji. Nah kalimat nggak usah dipujinya itu nggak benar. Apresiasi kan nggak ada namanya. Berarti nanti kalau ada pengurus itu benar, ya sudah, diamin aja, nggak usah diapresiasi kan gitu. Berarti untuk apa award, untuk apa Allah buat namanya pahala? Pahala itu ajaran sindiran bagi kita. Kalau ada orang berbuat baik di sekitar kita, di lingkungan kita, harus dikasih apresiasi. Allah aja ngajarin gitu. Jadi kasab, bukan kasab ya, kasab orang Sunda. Kasab itu kesadaran saya memilih kehendak Allah, ketentuan Allah, pilihan dari Allah. Kesadaran Bapak memilih, ini saya bisa maksiat, saya bisa taat. Kerja itu kan kesempatan untuk maksiat dan taat. Sepakat? Ketika saya kerjakan tugas saya dengan benar, maka saya memilih taat. Ketika saya korupsi waktu, korupsi proyek-proyek itu saya memilih. Dan semua itu terjadi dengan izin Allah. Iya. Maka dalam akidah Ahlussunnah ada kaidah, izin Allah belum tentu ridhonya. Benar nggak? Izin belum tentu ridho. Tapi bagi Qadariyah, izin itu sama dengan ridho. Nah ini bedanya. Dan yang lebih masuk akal ternyata Ahlussunnah. Kenapa? Banyak sekali di dunia ini kejadian diizinkan seseorang berbuat tapi dia nggak diridhoi. Apalagi Allah Ta'ala ya, apalagi Allah Ta'ala ya. Bahkan Allah mengatakan ya, fa'budu ma syi'tum, kalau kamu mau kamu sembah sesukamu. Tapi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi pada hari kiamat, yaitu punya sekutu. Jadi Bapak saudara makan Allah, hari ini pilihan kita apa? Alhamdulillah Bapak Ibu dan saya memilih untuk ta'lim ya. Nah ini saya mencoba memutar otak untuk gimana mikirin membahas takdir itu tapi tidak seperti pembahasan biasa ya. Saya tutup dengan satu ayat ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan semua perbuatanmu. Namun kesadaran kita melakukan sesuatu itulah yang ya. Oleh karena itu juga tidak semua orang taat itu pasti baik, tidak semua orang maksiat itu pasti buruk. Karena banyak orang taat kemudian merasa sok suci, banyak orang maksiat kemudian cepat sadarnya. Oh, Bapak Ibu ini kalau nggak bisa nangis dalam berzikir, mungkin terlalu merasa sok suci. Nanti kalau pengen nangis, biasanya Allah akan buat jalur lain. Kita akan terjebak di suatu kesalahan yang bikin kita merasa hina. Di saat merasa hina itu baru menetes air mata, ya Rabb, aku tidak berkuasa pada diriku. Berusaha untuk taat, kok malah ada jalur hidup yang menyimpang sedikit gitu. Ternyata itu hadiah dari Allah.
supaya setiap kali zikir bisa nangis, setiap kali kemudian taubat bisa kemudian merasa hina, nggak merasa sok suci. Inilah beda antara dua orang istighfar. Istighfar merasa sok suci, istighfar merasa hina di hadapan Allah. Mana yang diterima? Tapi sungguh beruntung orang yang tidak pernah dosa dan tidak pernah melakukan maksiat, tetapi merasa berdosa. Itulah Rasulullah. Kalau kita amalnya standar, dosanya juga standar, tapi merasa suci. Kalau ngeliat ada orang ngejok, orang maksiat, wah itu orang kafir. Melihat ibu yang berjilbab, melihat itu ahli neraka tuh ya, rambutnya panjang nanti begitu. Jadi yang ada itu dia dapat, bukan dapat iman dan kecintaan. Yang ada itu dia dapat kebencian. Padahal iman itu cinta. Al-imanu hubbun, ya? Iman itu cinta. Maka orang yang tambah kuat nur iman di kalbunya, tambah besar cintanya kepada makhluk Allah Ta'ala. Nah, tinggal dicek Pak, Ibu, saya itu, Bapak Ibu itu, kita itu lebih positive thinking kepada orang atau selalu negatif kepada orang. Jika positifnya berarti kebencian lebih banyak di kalbu. Di dalam tradisi iman, benci pun karena Allah suruh benci, bukan karena kita yang mau benci. Itu bedanya. Harap surga itu karena Allah suruh harap. Kalau enggak, kita nggak perlu harap surga. Ada perintahnya. Surah Al-Baqarah ayat 25, 26 ya. Wa basyiril ladzina amanu, ayat 25 kan? Wa basyir, beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman bahwasannya dan beramal saleh bahwasannya mereka masuk surga. Beri kabar gembira itu artinya berharaplah kamu masuk surga, bergembiralah kamu dengan surga. Kalau nggak ada ayat itu saya nggak berani harap surga. Cukup harap yang punya surga. Di ayat sebelumnya wattaqun nar, takutlah terhadap neraka. Bukan karena nerakanya, tapi pada punya neraka. Ini yang kita sebut dalam ilustrasi biasa. Kalau anak kita takut ke alat rotan itu untuk mukul anak, dia takut ke rotan lebih takut daripada kepada kita. Mana yang lebih baik? Dia takut ke rotan atau ke kita? Kalau kita pegang rotan dia baru takut, berarti yang dia takuti apa? Nah, itulah akidahnya anak kecil. Aqidatus sebyan. Apakah akidah kita masih akidah anak kecil? Ditakut-takutin mengenai neraka baru takut, ya? Ditakut-takutin mengenai akhir zaman baru takut. Emang kalau nggak ada akhir zaman nggak takut kepada Allah? Emang kalau Imam Mahdi nggak turun, Dajjal nggak ada, kita nggak takut kepada Allah? Kok takutnya saat cipta Mahdi? Takutnya ketika ada akhir zaman? Takutnya kalau ada neraka? Emang kalau nggak ada surga, nggak berharap dapat ganjaran dari Allah? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan kita. Maka saya harap Bapak Ibu, dengan kajian takdir ini kita naik. Berusahanya, berjuangnya hari ini bukan sekedar mencari pahala-pahala biasa itu, tapi berbuat karena ingin mencari ridha Allah Taala, ya. Itulah iman yang tertinggi menurut saya.